Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa dengan Pak Agus Suparyono segera hadir. Sudah ditunggu dengan oleh teman-teman, oleh Pak Cip. Sementara tinggal Pak Agus Suparyono yang belum hadir, mohon ditunggu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Tuh, nun sewu. Aduh, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Yudi. Pangestunipun, alhamdulillah. Ini ada warga baru, Bu Ayu. Gimana kesan-kesannya? Terima kasih. Ini Terus tetap Ayu terus. oh, Bu Ayu, iya. Sosial berapapun tetap ya. Tetap Ayu. Itu lengkap lengkap. Terus itu Pak, tapi itu tidak cukup. Saya sini ya. Pak Agus. Pangestunipun lah. Anak muda. Ini loh warga baru. Warga baru. Ketemu banyak luar biasa. Alhamdulillah Pak Agung. Sepatron ya Mas. Kapan-kapan saksi sampai sana.
kedah wonten papan pambinaan ingkang sampun kasediaken. Teman-teman, nah Alhamdulillah Pak Martono. yang saya hormati, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sugeng rawuh Bu Indri, monggo. Segala puji kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa berkangen-kangenan di tempat rumah makan Bu Tati di sini tanpa aral apapun. Oleh karena itu rasa syukur senantiasa kita sanjung, senantiasa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, utamanya para sesepuh senior saya yang paling sepuh di sini, Bu Tuti yang juga saya hormati, Pak Admin, ini Pak B, Pak Cip, Pak Pre lebih muda dibandingkan saya, ternyata pensiunnya, Pak Herman, Pak Yudi lebih muda juga, Pak Agung ini malah ragil Pak Agung ya, Pak Agung Supriyadi, kemudian Pak Agung Mahmudi yang saya hormati, Pak Arif, Bu Endang Kris lebih muda dibandingkan saya, Bu Tuti, Pak Gus Supar, Pak Gus, kemudian Bu Juk yang juga saya hormati, tak absen sambil mengingat ini Pak Maskon ini yang baru pulang ke Haji ini, alhamdulillah sehat bisa bergabung. Pak Teguh, kemudian Pak Agus Yono, Pak Zenuri, kemudian Pak Ngatmin, Pak Ismana, Bu Dwi Arianti, Bu Rini, kemudian Bu Ayu, ini ragil kita, karena ragil kita ada dua, Pak Agung Supriyadi dan Bu Ayu, kemudian Bu Nurul Zubaida yang juga saya hormati. Pertama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita hari ini, kita bisa berkangen-kangenan, silaturahmi kembali, mengenang cerita
kisah-kisah masa lalu ketika kita pernah bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini dirancang sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan dari kelompok penyelenggara yaitu kelompok 3, kemudian kultum, nanti kolaborasinya Pak Arif dan Pak Slamet Biantoro, kemudian pembacaan notula jika nanti memungkinkan, kemudian sambutan Ketua Paguyuban, laporan bendahara Paguyuban, keenam lain-lain, dan terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu yang sedang ngobrol, sedang berbincang, sedang berkisah tentang masa lalunya, mari acara kita hari ini pertemuan Paguyuban Purna Tugas Guru dan Karyawan SMA Negeri 5 Magelang. Labelnya, temanya senantiasa guyub rukun paseduluran saklawase dengan kondisi apapun. Mari hari ini Rabu 11 September 2024 kita buka bersama dengan berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkenan bagi yang muslim baca basmalah, bagi Bapak Ibu yang beragama non muslim berkenan berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita maka kita semua ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk tetap bermanfaat. Katanya hal yang paling penting bagi kita setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri, kemudian untuk lingkungan terdekat, kemudian untuk lingkungan yang lebih luas. Seandainya kita tidak bermanfaat untuk diri sendiri, setidaknya untuk tidak merepoti, begitu katanya begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti sambutan tuan rumah Sohibul Bait yang pada kesempatan ini diselenggarakan oleh kelompok 3. Yang terhormat beliau Bapak Kusdianto diperkenan untuk mewakili. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada saat ini jam ini kita ditemukan karena rahmat Allah kita bisa ketemu, dan tidak lupa salam sholawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak dapat sahabatnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Nun Sewu, saya mungkin baru 2 kali ini ikut serta dalam kegiatan pertemuan. Yang pertama di Pak Admin. Ya, saya datang tapi agak terlambat karena agak yang kedua bulan Agustus ya di Sumirin. Saya belum bisa ketemu dengan teman-teman karena pada bulan 1 Juni sampai dengan 4 Agustus saya di Surabaya nunggoni anak kami yang barep yang terpanggil oleh Allah untuk ibadah ke Masjidil Haram dan Madinah. Jadi nunggoni putranya yang barep sekarang kelas 3 SMA dan yang 2 baru kelas 6 naik ini, dan cewek-cewek. Jadi ya boleh dikatakan kepeksa kami nunggoni sama Nyonya, sama Ibu, karena orang tua saya sudah Ibu dan usianya sudah termasuk sama dengan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini mungkin kami mohon maaf
sebenarnya Pak Budiman untuk SMA 5 ini sudah sering Ini bapaknya. misalnya di ojo Pak Bimakus ayo gitu ya. Saya terus rasakan waktu itu memang masih tidur lah gitu ya. Dan waktu itu kami sudah rasan-rasan di almarhum Pak Sabar. Jadi pada waktu Pak Sabar meninggal, saya bisa sempat ke sana, ketemu Mbak Ju, Bu Tati sama Bu Konco. Ayo monggo di mana kita kumpul untuk merintis kelompok pensiunan untuk SMA 5. Tapi alhamdulillah baru Pak Nur dan ini yang menyponsori untuk ketemu. Dan waktu itu kami Pak Nur juga belum bisa datang ke sana. Tapi alhamdulillah ya. Dan untuk Kota Magelang ini paling duluan untuk membentuk paguyuban pensi adalah SMA 2. Waktu itu kami dengan Pak Edi, ya, yuk Pak Edi kita bentuk paguyuban untuk pensiunan SMA 2. Ternyata waktu itu di daerah ini rumah makan di Tanjung itu. Dan alhamdulillah termasuk paling dulu itu ya. Dan alhamdulillah perjalanan dari paguyuban SMA 2 pun ternyata juga bagus sekali. Dan Nun Sewu kemarin baru kita keluar Pak Nur. Jadi dari mana sumbernya ini cerita dulu. Jadi setiap kali datang itu untuk SMA 2 itu kan kontribusinya cuma 30.000. Semua kegiatan seperti ini unduh itu ya, itu cuma 5 sampai 6. Jadi setiap kelompok itu baru 2 tahun sekali punya gawe gitu ya. Itu untuk SMA 2. Ini cerita loh ada ya. Dan 30.000 itu untuk sosial. Sosial itu bila mana anggota ada yang sakit ya kita kunjungi, kalau tidak salah 150 atau berapa itu. Dan ternyata alhamdulillah para pensiunan ini kok sehat-sehat semua itu ya. Dan kemarin pada pertemuan di mana nih? Tidak ini loh, ayam ini. Hah? Ya Larissa ya, itu Pak Herman juga gitu. Itu ternyata saldonya itu banyak sekali, sampai hampir 6 juta itu uang dari kelurahan 30-an itu tadi. Dan alhamdulillah kemarin di program direncana yuk kalau dulan gitu ya. Nah kemarin hari Sabtu kita ke Parangtritis, ke Depok, ke Madiun. Ya. Jadi alhamdulillah berangkat jam 7, orangnya sampai di Magelang juga jam 7. Itu saja tidak apa. Acaranya juga menggunakan ini teman-teman yang punya jatah, itu yang broyo ini ya konsumsinya. Jadi pada waktu itu kelompok pensiunan hanya mengeluarkan bisnya, snacknya sekali ke tempat wisata. Dari sekian yang kita keluarkan kembali kurang lebih hanya 3 juta berapa gitu, sedikit. Ya moga lah nanti kalau teman-teman yang di SMA 5 ini ya ojo bergogok di tempat lah gitu ya. Kalau yang sebenarnya 1 hari bisa pulang gitu ya. Itu memang menyenangkan, menyenangkan. Kalau refreshing lah gitu ya. Kalau udah percaya tanya Pak Agung sama Pak Arang gitu juga itu kemarin. Alhamdulillah ya Bapak sekalian, dalam kesempatan ini orang yang senior itu ya cuma saya dengan 3 butuh dan ujian Brian. Alhamdulillah berjalan ya.
Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Kami atas nama rombongan kelompok 3 sekali lagi monggo ya Pak Guyuban ini kita uri-uri ya, justru di sinilah kita ketemu dan insya Allah kalau Bapak Ibu mau mendirikan SMA sudah komplit ini guru-gurunya di apa saja ada ya. Jadi tidak khawatir gitu ya, SMA 2 pun sama ini ya, mau mendirikan sekolah pun juga bisa gitu ya. Tapi itu mungkin pengabdian kita yang lain yang membuat kita selalu happy every day. Maka Ustadz kami Pak Basir itu kemarin yang penting kita happy every day. Nah itu ya, jadi kita harus selalu senang dan senang kita. Insya Allah kita akan selalu sehat. Sekali lagi kami atas nama koordinator dari kelompok 3 bila mana ada guguh kami kurang ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami mengharapkan membuat kita usahakan selama kita masih sehat, tidak ada kesempatan, ada kekuatan, kita selalu menghadiri silaturahmi Paguyuban Pensiunan SMA 2 ini 5 ya, selalu bersama niat kita ya, bisa, yang penting kita bisa. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama keluarga sudah banyak yang mana gugur-gugurnya kurang ya, dan monggo nanti yang berikutnya mungkin tahun depan kalau bulan April insya Allah ada abot kok, paling butuh pensiunan bisa untuk pergi kok itu ya, butuh pensiunan Bapak Ibu itu loh ya, saya tahu kodol ya, kalau kita di kodol ya, kalau pergi kita sama-sama kemana satu hari bisa pulang ya, mungkin ke Pantai Jogja, mungkin ke Bunga itu juga pernah kami kunjungi ya. Misalnya kami sering diajak itu karena kami juga masih ngabdi di SMA 3 Kabupaten Pondok Sema di sana, sering diajak ke Pacitan pernah itu ya. Jadi satu hari itu pernah diajak ke Pacitan, ke Guci karena pernah itu ya. Itu juga begitu. Jadi alhamdulillah di SMA 3 itu setiap tahun mesti diajak pergi. Mungkin itu saja yang mereka sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Ya itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus meriah untuk Pak Gus. Terima kasih Pak Gus, sangat inspiratif untuk saya terutama. Ternyata setelah Pak Gus ini ngitung-ngitung soal kapan lahir, kapan pensiun, ternyata mau kacek 10 tahun karo aku. Tetapi lihat Pak Gus kok rasanya Pak Gus itu masih sama ketika sama-sama masih di SMA 5 dulu. Luar biasa. Ini sangat inspiratif, dan tadi yang disampaikan Pak Gus saya pikir ini jadi inspirasi kita semua bagaimana Pak Gus hari ini masih bisa tenis 2 set. Yang tadi obrolannya kalau Pak Cip aku seorang tenis masa ini menunggu. Padahal ya kira-kira Pak Cip juga saya kalau Pak Gus sudah 10 tahun juga menurutnya ini luar biasa ini. Jadi ini sangat inspiratif. Semoga kami yang jauh, generasi yang cukup jauh di bawah Pak Gus, menurutnya Bu Jiandayani, meskipun kami juga ketiga-tiganya kami pernah bersama di SMA 5, tapi rasanya ya 10 tahun ternyata sesuatu yang luar biasa. Dulu pernah bersama, sekarang bertemu lagi, dan beliau masih dalam kondisi yang sehat, masih menyenangkan, sangat inspiratif. Kemudian juga ini untuk sekedar nanti disampaikan lengkap oleh Pak Cip bahwa kita di Paguyuban kita Pak Gus ini alhamdulillah memang pertemuan ini pertemuan yang keempat. Pertemuan pertama itu mengawali saja, diawali, kemudian juga pertemuan pertama dilakukan kelompok 1,
3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali kita akan ada pertemuan. Insya Allah nanti kelompok 4 akan menyelenggarakan pertemuan di bulan Desember. Monggo nanti kelompok 4 ini Bu Yudati sebagai komandannya nanti untuk membuat rancangannya mau gimana. Termasuk tadi, kalau tadi Pak Kus menyampaikan boleh saja kegiatan kelompok 4 dilaksanakan di tempat tidak di Magelang tapi dibawa keluar. Tapi sekali lagi pokoknya mangkat jam 6 isu ya jam 6 sore wis tekan omahane paling bengi ya jam 8. Artinya kita kalau kelasnya tadi Parangtritis Depok itu masih terjangkau oleh kita, termasuk yang tadi disebut Pak Kus di Kebumen. Pak Heri baru saja bisiki saiki Pantai Sagara api. Nah saya orang Kebumen, oh jen api ayo merono ayo merono gitu. Tapi insya Allah kalau masih di Pantai Sagara view-nya bagus, kemudian kendaraan kita bisa dengan kendaraan bisa sampai bawah. Tapi nanti naiknya di sana sudah disediakan shuttle. Kelas kita tidak usah nyupir sampai atas kecuali Pak Hari. Kata Pak Hari kemarin sampai atas tidak pakai shuttle ya. Kalau Pak Hari masih bisa naik sampai atas, tapi kelas saya mendingan naik shuttle gitu. Tapi begitu di atas, insya Allah sangat bagus view-nya. Yang dihadapi adalah pantai selatan, laut samudra Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu gambarannya. Yang penting happy kan kata Pak Kus. Happy every day. Pokoknya seneng bendino gitu. Dengan berbagai perkumpulan, dengan berbagai pertemuan, memang rasanya kita akan menjadi bahagia. Setidaknya nek pas cerita tentang boyoke loro kancane ono gitu. Tapi kalau di rumah cerita boyoke loro kalau wis Pak ora apa-apa, hari meneng bae kok. Tapi kalau kumpul yang sama saya kira itu. Kemudian hal lain juga ini akan memberikan semangat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di pertemuan kita memang semi formal begini, tapi yang penting adalah bagaimana kita untuk bisa selalu menjalin persaudaraan ini dari hati ke hati, sehingga nanti pas seduluran kita saklawasik. Insya Allah hati lahir batin akan seperti itu, karena kita bisa berkisah saling memberikan inspirasi tentang cerita-cerita kita baik yang dulu maupun yang sampai hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita hening sejenak Bapak Ibu sambil medang boleh, tetapi ngobrolnya dihentikan karena ini nanti yang diisi rohani soalnya. Kalau medangnya, misi fisiknya, nanti rohaninya kita simak bersama-sama. Kolaborasi antara Pak Arif dan Pak Selamat Jatoro. Monggo yang mau duluan Pak Arif atau Pak Selamat, monggo. Pak Arif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil amma ba'd. Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wonten ing pangarsanipun para bini sepuh, para sepuh ingkang tansah anggung sri mateng poin kautaman ingkang tahat binuni-buni langgung-langgung panjenenganipun Ustaz Yantoro ugi sedaya sahabat-sahabat sederek-sederek ingkang tansah rahayu ing gati. Semoga kita startkan puji syukur wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken para manungsa supados tingkataken iman, takwa lan rasa. Pramila saking menika kita kedah sami ambudidaya amrih saged melaksanakan ibadah kanthi sekeja, kanthi seksama
Mugi-mugi gesang kita ing alam dunya saha ing akhirat benjang tansah tentrem lan raharja. Salam kita tansah rujuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya dados hamba Allah ingkang taat lan insyaallah ingkang sabaat wonten ing yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Nur ini sudah memiliki hari yang luar biasa. Rebu Legi ya Pak. Rebu Legi itu kalau di dunia pendidikan itu sangat bermakna. Rebu sinau ben ora bodoh. Walaupun kita usia kita sudah sweet ya. Nah ini sweet ke atas ini kita tetap harus berusaha untuk bisa baca-baca. Karena apa yang namanya dari buyan sampai yang halal nanti. Jadi tidak ada berhenti kita untuk belajar. Maka untuk itu benar-benar kita harus bisa seperti hari Rebu Legi legowo ginowo ning ati kedah lapang dada hatinya. Nah ini harus benar-benar bisa. Kita harus konsentrasi untuk sebentar. Ini kira-kira 10 menit selesai Pak. 10 menit saja. Tentunya kita berupaya untuk bisa saling tukar pikiran nantinya. Tentunya juga kita harus benar-benar bisa menempatkan diri sebagai seorang yang memang sudah berusia lanjut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita itu juga di hari Rabu itu juga doa apa dulu? Rabu itu rahmat Allah, R-nya itu rahmat, A-nya itu Allah, B-nya itu begitu luas. Kemudian punya untuk siapa? Untuk hambanya. Ini kan, nah ini ternyata setiap hari itu kita merupakan doa. Kita itu harus berupaya bagaimana doa-doa itu akan menguatkan apa? Menguatkan tentang imun kita itu, kesehatan kita, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang siap untuk beribadah lahir dan batin. Kita memiliki kesehatan yang memang benar-benar sehat walafiat. Sehat itu sebenarnya, sehat itu senang hatinya. Padahal kalau senang hatinya ya sehat itu berarti. Tetapi kalau bisa jangan sakit, karena kadang-kadang sakit itu salah kita kadang, gitu ya, Pak. Ya salah kita. Maka kita memang harus benar-benar bisa untuk menempatkan diri. Nah, kalau ketika saya sakit itu, ya gimana lagi ya, memanfaatkan BPJS. BPJS untuk ke puskesmas atau juga ke poliklinik di RSU itu. Nah, tentunya juga berusaha untuk bisa berolahraga ya Pak Nur ya. Pak Nur ini aktif di renang itu katanya apa? Rasanya enak, nyaman, ya nyaman, terus apa? Asik, terus apa? Nikmat dan gembira itu katanya renang seperti itu. Sehingga ini akan bisa benar-benar menyehatkan kita karena waktu saya itu tidak bisa apa-apa itu pernah tidak bisa jalan. Begitu masuk ke dalam air itu rasanya semua penyakit hilang. Rasanya sehingga saya bisa terus untuk berputar-putar 7 kali ya, seperti saya itu 7 kali istirahat dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah bisa sehat kembali. Nah, alhamdulillah maka pada hari ini kita akan membicarakan mengenai mengenai BPJS. Kita harus berolahraga rutin, jangan lupa minimal kalau jalan ya 30 menit lah, minimal 30 menit kita upayakan. Kemudian kita berusaha untuk berbanyak ibadah, banyak sholat, berbanyak kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berikutnya J-nya itu jaga hati kita. Kalau kita itu beraktivitas, sebaiknya itu ya berbasis hati, hati-hati, baik hati, sepenuh hati, dan tidak menyakitkan hati. Nah ini penting sekali. Dan kita juga bisa melayani semua pihak dengan baik.
prosesnya sosial ke masyarakatan. Untuk lebih jelasnya, monggo Pak Ustadz Biantoro untuk bisa menyampaikan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para bapak, para ibu, Pak Gubernur, Purna Tugas SMA 5 Magelang. Sebelum saya menyampaikan atau menyambung yang disampaikan Pak Arif, mari kita yang pertama dan paling utama kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa dipertemukan oleh Allah dalam rangka silaturahim dengan wadah yang digunakan yaitu paguyuban dengan tugas yang ditempatkan di rumah makan taklim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Manfaatnya silaturahim jelas disampaikan Rasulullah. Kalau ingin dipanjangkan umurnya nyambung. Kenapa bisa panjang? Karena orang kumpul itu sudah orang punya utang, kumpul dengan orang punya utang. Susah ketemu susah, ada utangnya DDP. Sama-sama belum disaur, ini senang. Nanti kalau yang berangkat itu bapak-bapak pulang kok biasanya bapak kalau cemburu tekan mau mesam-mesam, di bojone mesti takut. Kok mesam-mesam wis dilunasi kok pakai buruk jebule kandane oke. Jadi kalau susah jadi senang. Apalagi senang ketemu, senang apa senang. Nah ini padanya. Jadi ini mereknya orang beriman kan suka nyambung tali silaturahim. Baru saya katakan, makanya yu'minu billahi wal akhir falyasir. Barang siapa yang ngaku beriman pada hari akhir, mereknya suka nyambung tali silaturahim. Nah ini padanya. Selanjutnya yang kedua, mari kita juga bersama-sama senantiasa mengaturkan salam dan salam yang kita aturkan untuk junjungan kita sekaligus usratul hasanah kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan dan harapkan bersama doa dan syafaatnya besok dari kiamat. Mereka saya nyambung Pak Arif. Tadi dijelaskan masalah BPJS. Jadi judulnya kalau ingin hatinya tenteram dan sehat gunakan BPJS. Cuman kacamatanya bukan dari kacamata kesehatan secara jasmani saja. Ini penyakit jasmani dan B-nya apa? Kita sudah buat kumpul sudah sepita. Saya pernah menyampaikan sepita ini sejak ini wismaya indah. Jadi ibarat waktu kan sudah mulai maghrib gitu. Jadi tinggal tunggu apa lagi lah, tinggal tunggu panggilan apa. Kita termasuk marganya marga siap uang, siap malam tunggu panggilan. Jadi berolahraga secara rutin. Dan menurut saya di dalam agama Islam Allah menciptakan olahraga yang harus dilakukan paling tidak sehari semalam 3 kali dengan gerakan-gerakan yang sudah diatur. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa gerakan seperti itu yang menciptakan bukan Rasulullah. Sehingga ketika Rasul itu pulang dari Sabirah diperintahkan sholat bingung, akhirnya Allah utus malaikat Jibril mati 5 kali. Sampai sekarang kita lakukan setiap hari. Nah, karena Allah adalah pabriknya
manusia paling tahu bagaimana jaga supaya manusia itu sehat. Ternyata diteliti oleh dokter, 2 dokter yang luar biasa. Saya pernah baca bukunya, yang pertama dokter Sabu, yang kedua dokter Hendrik. Bahkan dokter Hendrik itu saya sangat kagum kepada gerakan sholat, sehingga bukunya dijuduli itu apa? Sehat sholat ditinjau dari segi kesehatan. Akhirnya dapat hidayah itu Pak. Maaf ini hidayah datangnya dari dana paksa, menyatakan dirinya muslim sampai sekarang. Ini karena gara-gara meneliti gerakan sholat, sehingga tidak ada unsur kedaerahan. Coba kalau yang mencirikan Rasulullah sebagai orang Arab, mungkin ada sholat gaya Arab. Kalau Rasulullah orang Jawa mungkin sholat gaya silat itu. Kalau mungkin dari Cina gaya tapi tidak ada. Nah, di antara sehatnya orang sholat menurut dokter Hendrik dan dokter Sabu, saya ambil tidak semuanya saja. Ketika kita sujud, itu kan kepala ditaruh paling bawah. Gerakannya kayak gerakan push-up. Apa yang terjadi? Darah ini mengalir terus seluruh anggota badan, sehingga kalau sujudnya lama, ini akan menghindarkan diri dari penyakit stroke. Ini betul bukan dokter, karena yang ini dokter saya percaya. Tapi dari ini Pak Nur orang percaya. Ini dokter, dan dokter bukan sembarang. Kemudian apalagi dengan gerakan push up, melengkang kuat. Bagi laki-laki dadanya kuat, bagi wanita dadanya luar biasa. Saya orang laki-laki asli begini. Wong lanang paling seneng nek delok wedok ki rasane iki kawan bayi iki. Kita takon Pak Erwan. Kalau Pak Erwan mau tuh galau dulu. Nek udah mana bagus nek padha wae. Nek lali jadi padha nek isi. Iya Pak Erwan ketawa dulu. Laki-laki itu kalau dia wanita mesti yang pertama dia wajah. Maka wajah disebut PPO pusat. Yang sering di facial, yang sering di rapat, yang sering di Natasha dengan benda televisinya. Wah, apa ini? Ternyata nah, terus nanti setelah wajah nyuwun sewu ini wis gede kabeh tuwa kabeh. Mudune nek kudu wae malah di sini. Makanya ada orang cantik ini wajar. Ini kurang Dewi, kamu sih komentar itu kayak aja tuh saya pernah usah. Jadi ini Allah menciptakan manusia sebagai aksesori plus sebagai mata nasi untuk bahkan bisa jadi ini sifatnya demokratis, praktis, higienis, demokratis. Apalagi enggak ini sehat. Maka kepada Bapak Ibu kalau ingin saja di antara itu. Cuma kalau sholat ya jangan terus nyari sujudnya saja ya. Nah ini di antara itu. Apalagi ini paling puncak dulu yang mulai dulu ngomong apa namanya atahiyat akhir. Itu kalau jenengan masih muda itu kalau atahiyat akhir pas. Ini menurut dokter Sabu punya panjenengan elastis daya cengkramnya luar biasa. Tur nek lainnya jauh dari yang namanya robekan sehingga lancar. Dulu si Marimah pernah ada sunat kayak gitu kan, kalau kelingan bayu, kalau kita jago kok pegang itu kiamane jebule karo jago. Nah ini pernah karena saya orangnya main dengan dulu. Jadi sholat bagi laki-laki loh, saya pernah baca buku nikah sarang itu miliknya laki-laki ini dan kayak meriam siap tembak. Ini sholat yang ciptakan Allah. Maka kalau jangan ingin sehat, rajinlah sholat,
syukur bagi dilakukan di masjid secara berjamaah, sehingga sehatul koncono keseluruhnya insya Allah umur panjang dan penuh dengan B. Olahraga. Adapun yang pun sewu berkeyakinan buatan Islam silakan olahraga menurut pandangan pihak. Yang kedua, B ya. BP perbanyaklah sholat sunat. Kenapa? Kita punya modal dari Allah dalam masalah ibadah, yaitu modal wajib yang harus kita punya, yaitu sholat. Tapi kalau hanya mengandalkan itu saja, ibaratnya pedagang itu kalau dia dan baik hanya kembali modal. Jadi apapun yang wajib hanya modal, padahal kita butuh keberuntungan, butuh untung. Maka apa? Ada wajib, ada sunnah. Maka silakan. Ini tadi saya ngomong sama Pak Arif, paling tidak tiap hari kita ada sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, apa ini kan ada itu. Atau syukur bagi mungkin salah satu ponggol, atau sholat yang paling gampang sholat sunat rawatib. Yang punya terkait sholat wajib. Ini perbanyaklah itu. Sehingga olahraga perbanyak sholat. Dan sholat itu fungsinya apa? Selain sehat apa? Tanha anil faksya'i wal munkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan dengan catatan sholatnya dilakukan secara ritual dan aktual, secara musoli dan mungkin musola. Musoli orang sing nglakoni gerakan sholat roh, tapi belum mengamalkan apa yang dibaca di dalam sholat. Maka kewajiban kita selain ritual harus aktual. Contoh, kita kalau sholat kan satu angkat tangan. Ini filosofinya apa? Kita pasrah dengan aturan Allah. Diperintah Muhammad samina atau karena kalau Allah perintah wajib, mesti manfaatnya untuk kita dan sangat dibutuhkan. Kalau Allah perintahkan haram, mesti bahaya dalam jangka waktu ya. Kan? Ini baru. Apalagi ucapan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Maka kalau sudah merasa kecil, jangan sombong, jangan takabur. Nah, sombong takabur itu urusan hati, tapi kadang ekspresinya melalui wajah. Bapak kalau mama-mama misalnya di misalnya dulu zaman dulu ada kepala baru kan mesti bapak. Nek wonge pelangane ngesam-ngesem pasti punya. Maka yang namanya orang dikatakan sombong itu pusatnya di sini. Sehingga nek pertemuan itu paling daya al mesemu bil mesemi, al salamu bil salami, al takonu bil takoni. Apa itu nek al tulumu bil tuh, wah ya, itu menunjukkan tidak sombong, rendah. Bahkan orang tidak sombong di dalam masalah misalnya ada orang yang bicara, itu mesti amsitu wasma, gak tekelah. Tapi kalau misalnya sombong, masih ngomong balik-balik ke orang yang pusing, balik-balik ngomong Pak Arif kan duduk kurang ngomong mewah gimana sih? Tapi insya Allah enggak, di sini enggak ada sekali. Saya yakin di sini enggak ada. Jadi dari ini kan terjemahkan Allah Maha Besar, hilangkan rasa sombong dan takabur. Betina pertemuan di sini ada asar sujud, bekas sujudnya, wajahnya tebal. Ini rata-rata tadi ketemu yang pertama, mesti saya juga ada Pak dan sebagainya semuanya. Kadang-kadang ada si orang marah, orang usahaman, cipika. Yung ngomong-ngomong itu cipika cinta utamanya si betul sih. Si Pak Eman setuju nih. Tapi kan memang ada larangannya. Ya jadi saking akrabnya, apalagi kita seperjuangan. Ini dulu yang senior yang legend kan memang dari SDO kan Pak Gus.
Tuti ini luar biasa. Saya nyawang Bu Tuti dari dulu tahun ketemu Bu Tuti tahun 82 itu masih kayak gini, sekarang kayak gini terus. Itu SMP ini Tapi kalau yang lain perubahan, saya paling perubahan luar biasa Pak Mas Kun ya. Barang kaji dan jenggotnya dong. Maka tadi ada yang menyatakan itu sebelumnya pakai Hasim bener ini Pak Hasim betul ya menjadi bupati itu dari Parakan unik Parakan ya survei ya. Jadi kembali ke tadi itu diamalkan di dalam tingkah laku. Dan kebanyakan orang pemerintahan rakun itu boleh tahu kayak gitu. Akimus sholat, wajibnya sholat, pasal ideologika. Dirikan opos yang dikocok terjemahkan di dalam tingkah. Apalagi sholat ditutup dengan salam. Salam katanya kan damai rukun. Tebak panas, pokoknya itu dulur. Awal sholatnya sudah ketemu jegodal jegadul, al jegadulu bil jegaduli, al pramutu bil pramuti. Ini apa artinya? Maka insya Allah karena SMA 5 ini terutama ini para Pak Guru ini mesti yaitu bahwa guyup lumpur pas bulan saya juga di rumah punya itu kumpulan keluarga IKBS saya, Ikatan Keluarga Besar Sadar itu, Bani Sadar. Itu slogannya hampir kayak gini, cuman grace, guyub rukun, eling sedulur sawasan. Apa itu sama? Jadi kembali ke sholat, itu jangan hanya mengandalkan sholat wajib, kayak cara wong dagang kayak kembali model makan, ono batine sholat. Kemudian kembali kepada singkatan tadi, BPJ jagalah itu sumber penyakit di sini. Sekarang kita bayangkan jenenge bayaran mau pensiun karo sing dinas. Ora ana apa-apa nih. Dulu jenengan ketika masih dinas plus ada sertifikasi tunjangan itu masuk gak? Dulu saya waktu orang pamer aku satu mobil gara-gara sertifikasi. Nah orang itu ini saya ini orang supir. Malah orang itu. Kalau tak tahu mana masih bisa dari pakai tadi gitu kan itu ngomong. Soalnya nanti waktu di. Nah sekarang sudah hilang sertifikasi ini ya begitu bisa serap. Hilang tunjangannya gak tunjang. Jangan apalagi ya kalau hanya single factor kayak saya. Ini kayak Pak Nur, Pak Cip, ini kan rata-rata double gajah. Apa? Kayak Pak ini di sini gajah, kalau saya ini pin rambutnya cover. Kayak gajah kayak. Kalau kan kecil hilang kafe deh. Karena kita sing serasa itu serah. Nah, maka kita tetap harus menjaga hati. Tapi, jadi kita jaga hati, jangan sampai ada rasa iri, dengki kepada orang lain. Itu sumber penyakit. Dan ngilangin penyakit hati apa? Mari kita mengaji dan mengkaji agama. Kau cuma ngarep ini dari Rasul, cuma ngarep ingin dari wong apik, ini ora seneng karo pengajian. Nah, kalau yang agama lain, monggo menurut apa saya nggak tahu. Yang penting tujuannya insya Allah sama-sama membersihkan. Jadi kelihatannya masyarakat segini dan ini dulu waktu zaman dinas, misi orang sertifikasi, dulu sih sertifikasi jengkel aslinya. Ini belum saya. Saya dulu kan di biro saya Pak Dori ya. Pak Dori kemarin misi Ustaz kurang ajar saya. Jadi Pak Dori itu ikut itu apa yang sertifikasi
Ri samune apa ri? Nyoba buku siji tok. Tenang saya bawa bukunya dari Pak Dori tok. Sampai sore jebul dulu seperangkat aja ono komputer karena bener. Dori ora ngajar iki ben aku lulus. Ternyata di dalam moncone ning ngono Pak mboten usah bingung. Jenengan aja gambar niku seperangkat ngajar iki pun kantun pilih. Nek jenengan susah tak gaweke sisan. Lah saya begitu kuat lulus. Pak Dori belum lulus ini. Kira-kira ini. Tapi banyak Pak Dori gini. Walaupun beliau ngangani saya dengan Pak Dori itu musuh, nanti ini pramuka atau Pak Dori atau letik. Saya bisa kayak Pak Dori. Dan Pak Gus paling berhenti itu. Dulu waktu bimbing anak bikin karya tulis, kan anak mengajukan judul sudah pas. Lah kalau Pak Dori dirubah sih orang karu-karuan. Risi bener bocah itu salah. Waktunya mungkin jengkel sama saya. Untuk itu orang mana? Itu goblok ini kita murid dia. Karena sama-sama orang goblok kan omongannya mesti kayak gitu. Ya itu. Tapi ketika menjelang sedo, yang cerita buat Bu Dori, Pak B, dengan mau disebut jenengnya budak-budak memiliki. Ayo orang. Jadi sebelum sedo, kata terakhir udah saya. Terus mati kejari. Jadi kan mesti kepingin ditulungi saja. Makanya sempatkan setiap episode saya bahkan. Habis banget itu, saya mesti itu Pak Dori, mesti ada kata Dori di sini. Nek Pak Gus suruh ngomong, pasti saya mati. Jadi kembali ke tadi, jaga itu salah satu dengan ilmu agama. Maka Rasul katakan, apa yang dilebih arah di fakminin. Jadi semua orang kepingin dipilih dan dilungapi, pokoknya untuk memahami ilmu agama. Nanti bersih semuanya. Arti kalau semua penyakit adalah hati, maka kepanjangan semuanya yang sudah pensiun, dimanapun jenengan berada, paling tidak ikuti majelis-majelis. Kira-kira Pak Hari ikuti majelis kali mau kira-kira. Oh iya, alhamdulillah. Tinggal takonnya sih ben orang. Kalau ibu insya Allah semuanya rajin. Apalagi foto saya nggak kira kalau fotonya rajin. Tapi alhamdulillah. Seperti dulu zaman awal-awal foto kan rajin. Saya ngomong kumpul berburu orang. Kalau yang rajin mungkin yang lain saya bisa Pak fotonya rajin saya kan dulu. Ternyata betul-betul rajin saya mengerti. Saya ini berbakar. Jadi ilmu agama, undang-undang Allah untuk mengatur seluruh manusia dalam segala aspek. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Agama itu bukan teori tapi harus dipraktekkan. BPJS sangat terakhir. Senantiasa syukur terhadap rezeki yang ada. Rezeki itu yang atur Allah. Jadi semuanya pas untuk menjenengan. Saya mungkin kalau dijadikan kayak Pak Nur, double dan kacau saya. Mesti kacau. Rasanya apa? Punya mulus, mesti banyak yang mulus dan bisa pilih yang mulus. Seperti saya dulu kan cita-citanya kan jadi dokter spesialis kan dalam waktu saya masih kecil itu. Ternyata saya orang jago. Iya, saya tahunya sadar. Ya aku mau jadi dokter kasus ini. Dan titik besok teliti banget. Coba dulu kalau periksa dokter kenapa ini cuma di dadanya ini aku dari dokter lepas pakaiannya. Apa? Dan setor. Nah, kamu memang nggak menyetujui. Saya itu dulu kan pengen masuk SMP, SMA baru nanti jurusannya pasti kemudian dokter umum dan nanti dokter spesialis. Tapi bapak saya mulai sekolah PGA, nah kok pak saya kurang apa dan benar maksudnya tampilan sekarang.
kekuatannya apa? Mereka belum sekolah PGA atau sekolah PGA belum bisa bilang-bilang dosen sih. Waktu anaknya 10. Hilang bijak kan sih badi 10. Saya kan jadi malu bapak. Saya sadar kalau saya jadi guru terus dipercaya profesi pengajar gitu ya. Ini memang pakai gue ini. Nek kurang kamu suki, barang kan mau kurang kamu. Ada berita viral di Magelang saya nggak sebut, Kiai kesandung kesirat dari kegugat ujung karena dia pesantren muridnya itu 4 anak jadi korban. Akhirnya sekarang minat di Joko boleh dewe ini boleh ini mau malu tadi ada mungkin ya mau nunggu deh soalnya sebenarnya orang tak pensiun ke orang kasus waktu sebenarnya ada rasanya pulau ketemu jadi itulah sekedar untuk menyampaikan. Jadi kalau ingin sehat mengamalkan kalau yaitu BPJS rutin utama lewat sholat, perbanyak sholat sunat, jagalah ini IAS Sukuni rezeki akan. Saya kira bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita pilih di Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus meriah untuk Pak Arif dan juga Pak Selamat Bianto. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Ustadz Selamat Bianto. Tentu yang saya kepengini BPJS-nya tadi. Ternyata BPJS kita ini tidak hanya kita buka ketika kita mau daftar ke puskesmas. Ini kuncinya itu, berarti BPJS kita itu harus kita buka setiap bangun tidur sampai kita tidur lagi. Selama ini kita nggak keliru, termasuk saya, mesti boleh Pak, boleh apa? BPJS artinya boleh rujukan di puskesmas. Ternyata ini sebuah kekeliruan yang mestinya sudah tidak kita ulang lagi. Terima kasih Pak B, Pak Arif, BPJS-nya insya Allah akan kita buka selalu setiap bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. BPJS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini luar biasa bagi kita karena saya yakin yang tadi disampaikan Pak Arif maupun Pak Selamat Biantoro ini sesuatu yang luar biasa dari mulai yang nilainya sangat religius sampai kejujurannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan berikutnya. Berkenan Pak Ketua, ini Pak Ketua Pak Guyuban kita, Pak Cip yang kita daulat, kita dapur menjadi Ketua. Monggo berkenan untuk menyampaikan hal-hal yang tadi sudah berkembang supaya nanti ke depan kita tetap semakin seduluran, duduk, rukun, saklawasi. Monggo Pak Cip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak yang kami hormati para sesepuh, ini sepuh paguyuban karena tugas malah ini. Matur nuwun rawuhnya dan kehadiran panjenengan bagi kami yang masih kategori junior ke bawah ini. Senang dan senang. Sehingga mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Bu Tuti, Pak Ros, Pak Bi, yang para senior kita bisa kami Pak. Dengan kelihatan dari jauh itu sudah Pak Ros, Pak Bi, terus ketok kayak Pak B kan kita ambil sarung mesti Pak B itu. Ini monggo nanti sudah sehat semua ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mendengar informasi dari Pak Bos. Bagus Pak Bos. Kami pokoknya
pokoknya kalau saya Pak Nur dan teman-teman dari kersane anggota mau arep piknik ya monggo kan tidak mungkin kami akan ampun piknik mungkin tidak mampu gitu mau sepuh soalnya kan tidak mungkin itu. Jadi kalau Bapak Ibu kersane piknik bersama-sama untuk mempererat silaturahmi kita fasilitasi, kita dukung, nanti kita beroyo bareng-bareng bagaimana agar piknik itu bisa terlaksana. Kemarin sempat mengemuka ada seragam kayak gitu kemarin, semilir itu. Kalau itu Bapak Ibu menganggap itu penting, itu perlu sebagai identitas, monggo saya derek-derek saja. Pokoknya tugas pengurus itu saya kira menampung dan ya akhirnya nanti mengkomunikasikan dengan semua anggota yang Pak Cik, saya seragamnya kayak yang penting piknik, bentang bisa rame-rame dari pantai, kan bisa bandung-bandungan pasir bisa. Kalau memang itu nanti kersane seperti itu, monggo nanti disuarakan saja, diusulkan informal monggo, disuarakan saja lewat grup. Nah perlu nanti Pak Nur diminta izin nanti ngelis lah, saya ngerasa di piknik itu setuju boten, jadi seakan-akan biar ada usulan dari panjenengan semua. Nanti ya, ini bagus. Pak Gus matur nuwun, betapapun ini memang sesepuh itu filosofisnya itu mesti banyak pengetahuan, banyak cerita, banyak pengalaman. Jadi yang dinantikan Pak Gus tadi itu bagus untuk kita. Bagi saya secara pribadi merasa sama-sama orang Jawa Timur, bagus itu banyak. Saya masih ingat saya punya rumah, nekat tuku rumah itu karena provokasi Pak Gus yang positif untuk saya. Tuku rumah, rupa-rupa nih, Pak Doro ini Pak Kon ini adem, anteng. Saya komunikasi dengan istri, sarannya Pak Gus kayak ini, rapopo wis tak ono-onone. Nah, alhamdulillah saya terus punya rumah. Niku terus terang dorongane Pak Gus. Pak Gus boleh lupa, tapi bagi saya yang menjalankan itu mesti mengingat. Aku di rumah itu gara-gara Pak Gus. Seperti itu. Saya kira itu yang penting Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, ketika panjenengan punya request kemana, kan tidak harus seperti ini dan tidak harus seperti ini, tidak harus di sini, maksudnya di Magelang. Monggo improve-nya kelompok 4. Monggo. Sehingga yang penting itu kita, yang penting tema kita di bawah itu. Seduluran ini bisa kita. Terus kalau sudah purna seperti ini Bapak Ibu, diteritani agama itu memperhatikannya rodo tenanan. Beda pada saat kita masih usia 40 itu ceritani dalil agama itu mesti lingak-lingus kayak opo. Nah wes sudah orang rungokne ini kemungkinan karakter rodo tenanan gitu ya. Jadi lek wis sudah satu nasihat agama itu biasanya nyantole rodo kroso gitu. Ini kalau sudah usia 6. Terus semangat seduluran itu juga kita juga bisa bedakan. Di saat kita dulu usia 40 tahun, 50-an sebelum purna gitu, belum merasakan arti pentingnya manfaat pertemuan seperti ini. Tapi setelah pensiun tuh kaya-kaya ini kurang ada pertemuan mana. Nah ini kita baca 3 bulan sekali dalam setahun ini menjadi forum kita untuk bertemu. Bapak Ibu yang berbahagia,
Karena pertemuan kita ini dari kita, oleh kita, untuk kita, sehingga selaku pengurus kami mengingatkan kepada anggota untuk iurannya jangan sampai itu lupa akun kantor disampaikan, karena kita memang basisnya dari situ, kita mengambil kegiatannya dari situ, kegiatan sosial yang kita ambilkan dari situ, sehingga nanti biar tidak berpengaruh kepada yang sementara format anggaran biar seperti itu dulu. Nanti dalam perjalanan setahun kalau memang perlu dievaluasi mana yang lebih simpel, ngirit, efektif, efisien, tidak memberatkan. Intinya kan bagaimana supaya tidak memberatkan, sehingga gardan 1 yo iso katut, gardan 2 iso katut, gardan 3 iso katut, pokoknya gardan 4. Gardan 4 iso apa, sing telu iso apa ya Pak ngerti. Saya kira itu Bapak Ibu mengingat waktu karena dibatasi sampai jam 12 selesai, jangan sampai nanti waktu siang jam 12 sudah tutup. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di ujung pematur saya atas nama pengurus. Saya menyampaikan terima kasih atensi panjenengan, kersa disihkan waktu untuk forum kita ini. Mudah-mudahan ini jadi amal baik panjenengan, catatan kebaikan untuk kita semua dalam mengisi hari-hari, salah satunya melalui forum pertemuan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti akan muncul peserta baru. Selamat datang Bu Ayu, Pak Agung Sutri, yang ini peserta baru. Kemarin saya sudah pesan Pak Nur ini tepung beras semua kayak mungkin untuk penghormatan. Saya kira itu Bapak Ibu, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip. Tadi dari Pak Cip setidaknya 2 hal yang jadi PR karena tadi inspirasi dari Pak Gus. Satu soal piknik nanti kita umpulkan lewat grup saja. Kemudian yang kedua kalau ada yang soal seragam juga kita umpulkan lewat grup saja. Pertemuan yang berikutnya bulan Desember nanti Bu Yidati komandannya, nanti monggo Bu Tati dikemas. Siapa tahu Bu Tati begitu ngitung-ngitung, wah ini kumpulannya kelompok papat sanggawi karo piknik. Loh kan dijawab Pak Kus langsung gitu. Dan Pak Kus pas tidak ada jatah di Surabaya. Oh ini penting. Masa Pak Kus diajak piknik malah, aduh aku baru di Surabaya. Wah ini nanti insya Allah sudah tidak di Surabaya. Karena ini tugasnya moga-moga udah kemarin. Nanti pas kebetulan kita coba kita rancang-rancang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kemarin memang dapat informasinya katanya kita dibatasi sampai pukul 12, tapi sepertinya kok tempat yang lain sepi ya, moga-moga tidak gitu. Oleh karena itu Bu Nurul selaku pemegang kas keuangan sekaligus juga tulis, monggo dipersilakan untuk menyampaikan apa-apa sih sebetulnya yang ada di paguyuban kita, jadi duit-duit piro, ngopo wae dan seterusnya, supaya kita tahu, siapa tahu hari ini kita mendengar duit saldo akeh kena tuku bis gitu, sehingga kalau toh tombok orang mati akeh pakai. Monggo Bu Nurul. Saya sampaikan keadaan keuangan paguyuban Purna Tugas SMA 5. Saldo bulan Juli Rp2.867.000. Kemudian maaf, ini adalah laporan yang bulan September yang sudah lalu sebelumnya dulu. Saldo bulan Februari Rp2.417.000. Uang masuk Rp1.200.000. Jumlah Rp3.617.000. Dikeluarkan untuk konsumsi kelompok 2
Rp750.000. Jadi saldo sampai bulan Juli Rp2.867.000. Kemudian untuk sekarang itu mendapatkan masukan Rp1.500.000. Jadi jumlah sampai bulan September ini Rp4.367.000. Nah, nanti akan dikeluarkan untuk konsumsi kelompok 3 Rp750.000. Jadi saldo sampai bulan September ini Rp3.617.000. Cukup untuk nyewa bis. Demikian laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Ternyata begitu muncul bawahnya kabar gembira. Bu Tati, monggo, artinya jajal sih nek nyewa bis bisa piro regane, terus engko sing mbroyo konsumsine cara bagus ya kelompok 4 ora kelompok kita ya rada apik. Insyaallah. Ini tadi Pak Hari meskipun baru dari Pantai Sagara. Pantai Sagara itu tetangganya Pak Bi sebetulnya, sebelah selatannya Pak Bi. Tapi saya tidak tahu Pak Bi sudah sampai sana Pak belum. Katanya belum. Sekarang sedang booming, memang sangat bagus ya Pak Arya, sangat bagus. Insya Allah kita coba nanti kelompok 4 supaya berebut untuk menghitung-hitung segala sesuatunya. Ya, menghitung hari karena kita Desember ini monggo Pak Gus. Ya, direfleksi saja. Bapak sekalian, tadi sudah banyak yang oke setuju itu ya. Untuk keluarga SMA 2 ini tadi dulu ya. Kemarin tidak salah 40 sekian, tapi akhirnya mundur. Dan yang mundur karena kondisi semakin 4 ya. Nah, yang kosong itu ditayangkan pada pasangannya. Di pasangannya Pak Nur yang mundur gitu ya. Dengan kontribusi 150.000. Ya. Soal ini dibuat ke sana masing-masing sendiri. Jadi kemarin kan sama naik itu mobil. Rombongan harus sendiri-sendiri itu. Dan menurut saya untuk bis kemarin kebetulan ada Bisa Jaya namanya itu ya. Kan dia bekas muridnya Bu Nuli. Akhirnya dapat diskon mesinnya 27 jadi 24 ya. Nah, monggo lah itu juga kita juga cari-cari seandainya monggo dengan ya. Ya, kalau kegiatan seperti ini monggo istilahnya ada di antara kita itu yang kepenak gitu ya. Maksudnya kepenak itu nyaman itu artinya gini. Ya, ono sing istilahnya apa ya? Ya, survei lah gitu ya. Ada yang survei ke sana berapa, yang di mana gitu ya. Tapi kalau ke sana dulu, makanan di mana. Nah, kemarin karena menghindari karena angin kemarin. Jadi makanya agak di Depok agak ke jalan. Bapak Ibu di sana naik odong-odong. Nah, di situ kawan. Jadi naik odong-odong sama ke jalan. Nah, ini kabarnya ternyata berseru ya. Dari 10 tahun saya ke sana paling jauh. Setelah lihat di barang itu paling luar biasa. Tempat kalau jadi ngobrol lah itu Pak Nur. Jadi kalau kapasitas bis 46. Jadi seandainya ada di antara teman-teman yang bisa pasangannya ditawarkan. Artinya untuk itu Pak Nur. Cepat. Jadi begitu ditawarkan langsung ngobrol itu.
kasih, bagus wawasannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mungkin sekedar gambaran saja. Memang alhamdulillah tadi laporannya Bu Nurul, kita masih punya dana cukup lumayan banyak. Itu dana itu yang kita kumpulkan, yang satu yang digunakan untuk membantu kelompok 750.000, sisanya memang digunakan untuk sosial. Kalau sakit, kalau ada yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah kok sepertinya belum digunakan. Oleh karena itu begini Bapak Ibu, mohon persetujuan aklamasinya, mumpung ada wajib. Boleh tidak? Tadi uang sosialnya kita gunakan untuk kebersamaan kita mumpung sehat. Untuk obes gitu loh gambarannya. Boleh ya? Boleh, oke. Biar nanti Bu Dati dan kawan-kawan membuat rancangan plus Pak Cip dan kawan-kawan yang pengurus. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya kira itu makanan sudah dihidangkan karena kita ada sesi berikutnya yaitu foto bersama. Tetapi kalau fotonya di tempat ini mungkin tidak cukup, kita nanti bergeser agak keluar. Tapi jangan lupa derek Pak Prik, karena yang biasa nyopot dan masang itu Pak Prik, maka tolong dicapotakan dan terus dipasang supaya kita bisa jadi satu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tidak berpanjang kalam lagi karena itu sudah disiapkan oleh pihak rumah makan supaya nanti waktu kita cukup. Kita tutup bersama pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya bagus Pak. Kurang tahu saya, tidak coba ini Bu Nurul. Bentar, apa? Ini nempel pakai apa ya? Oh, nyuruh orang aja lah. Nyuruh orang aja nanti tak. Pak Ngamen, agak minggir. Nah, biar kelihatan. Bahasa Inggris ya. Bantu. Derek ini dipencet ke. Nah, digerak melaku. Potret. Mari. Tunggal kali. Mari. Sing tunggal kali. Sing dipencet iki mawon iki pelaku. Kita yes. Bisa. Ya, 1, 2, 3. Nah, setelah itu 2, 3. Pun. Oh ya. 1, 2, 3. Bisa. Lagi 1, 2, 3. Bisa. Bisa foto Pak? Nggak bisa foto. Oke. Oh ya wes, iki sing gede pinggir. Satu, 2. Sambun. Bapak-bapak monggo. Tinggi ya Pak ya? Tinggal di atas bau. Oke.
Diundangi siji ini. Tuh 2, 3. Ya bebas. Tuh 2, 3. Lagi sip. Tuh 2, 3. Yes.